Halo guys, kembali lagi di channel Wika Autocare. Nah, kali ini kita spesial kedatangan mobil listrik Hyundai Ioniq 5 untuk pemasangan PPF atau Paint Protection Film. Langsung aja, seperti biasa, yang pertama kita lakukan adalah melakukan checklist terlebih dahulu terhadap kondisi mobil saat datang. Ya, sama seperti layanan-layanan lainnya, lengkap dari bagian eksterior hingga interior. Nah, kita cek kondisi fisik mobil dan juga barang-barang apa saja yang ada di dalam mobil. Oke, setelah selesai melakukan checklist, hasil dari pengecekan tadi kita sampaikan hasilnya ke customer mengenai kondisi mobilnya, dan customer juga dapat mengecek bersama untuk memastikan kondisi mobilnya. Oke, kita lanjut ke proses pencucian. Nah, tentu saja proses ini untuk membersihkan dan menghilangkan kotoran yang menempel di bodi mobil. Untuk pencuciannya sendiri, mobil ini kita cuci seperti biasa menggunakan hidrolik. Untuk cara pencuciannya, ya kita cuci seperti mobil pada umumnya ya. Terus apakah nggak takut korslet? Nah, tentu saja hal ini sudah cukup dipikirkan oleh produsen mobilnya. Ya, namanya mobil pasti kan kotor ya, dan perlu dicuci saat musim hujan. Dan juga saat hujan, mobil bakalan terkena air dari jalan basah dan genangan air. Jadi dari produsen juga sudah dilengkapi untuk pengamanan agar mobil bisa dicuci dan aman dari air. Jadi nggak perlu khawatir ya kalau cara pencuciannya sama dengan mobil biasa.
Oke, setelah bersih dicuci, mobil kita poles untuk menghaluskan permukaan cat mobilnya. Nah, ini agar nanti PPF-nya dapat menempel dengan baik. Oke guys, untuk PPF sendiri dalam proses pemasangannya harus dilakukan dengan teliti dan tidak tergesa-gesa ya. Karena bodi mobil dan air yang digunakan harus benar-benar bersih saat pemasangan. Karena apabila ada kotoran yang terjebak di dalam lapisan, maka akan sangat kelihatan apalagi mobil dengan warna putih guys. Nah, apabila ada kotoran di bagian yang sudah terpasang, maka sebaiknya kita lepas dan pasang lagi setelah kotoran yang menempel dibersihkan atau dibuang. Untuk pemasangan PPF sendiri, biasanya kita memasang di bagian mobil yang permukaannya adalah cat. Nah, bagian-bagian yang di cover adalah kap mobil, fender depan belakang, bumper depan belakang, pintu-pintu termasuk pintu bagasi, kemudian spoiler, atap, dan juga spion ya guys. Namun, khusus kali ini kita lakukan pemasangan di bagian body kit juga. Oh ya guys, ini kita menggunakan heat gun hanya untuk melipat ujung PPF-nya ya guys. Jadi ini hanya untuk kuncian. Jadi untuk pemasangan PPF-nya sendiri kita tidak memerlukan heat gun karena PPF material TPU ini memiliki elastisitas yang cukup tinggi. Jadi kita nggak butuh bantuan heat gun kecuali kalau untuk posisi-posisi yang sangat sulit.
Oh ya, buat kalian yang belum tahu apa itu PPF, nah PPF adalah lapisan film yang bertujuan untuk melindungi cat mobil dari luka atau baret dan juga menjaga penampilan mobil agar tetap bagus. Jadi berbeda dengan coating ya. Kalau coating kan dia menggunakan semacam cairan yang dioleskan ke mobil yang nantinya kelamaan dia akan mengeras dan melindungi cat mobil. Nah, untuk PPF ini cara pemasangannya dengan cara wrapping seperti stiker. Untuk ketebalannya pastinya jelas berbeda jauh ya, karena seperti tadi coating ini kan dari cairan yang dioleskan. Nah, sedangkan PPF adalah lapisan film yang memiliki ketebalan bermacam-macam, dari sekitar 6,5 sampai 7,5 mil. Nah, mungkin bisa kurang atau lebih tergantung dari mereknya. Oke guys, kita masuk ke bagian paling seru nih, pemasangan pada kap mesin. Nah, pemasangan pada kap mesin ini memang terlihat mudah karena terdapat sedikit lipatan. Namun sebenarnya cukup sulit karena memiliki permukaan yang lebar sehingga membutuhkan ketelitian ekstra agar tidak melakukan kesalahan. Karena cukup merepotkan juga kalau kita harus lepas pasang lagi jika terdapat kesalahan dalam pemasangan. Contohnya ketika terdapat kotoran yang menempel, apalagi di mobil berwarna putih. Nah, pada bagian pinggir juga harus ditarik karena permukaannya dia melengkung dan di ujungnya kita harus melakukan pemotongan untuk penguncian. Oke guys, untuk PPF yang digunakan di Wika atau Care, kami saat ini hanya tersedia PPF dengan jenis terbaik, yaitu PPF bermaterial TPU. Nah, PPF yang berjenis TPU ini merupakan generasi paling baru dan memiliki banyak keunggulan dibandingkan PPF dengan jenis material lain. Untuk PPF jenis TPU ini sendiri memiliki keunggulan elastisitasnya yang tinggi, ketahanan baret yang tinggi, sehingga bisa melindungi mobil dari goresan, stone chip, atau percikan batu di jalan, menahan sinar UV agar cat mobil lebih awet, dan ada efek hidrofobiknya atau efek daun talas yang memudahkan kita untuk membersihkan mobil. Nah, untuk PPF ini sendiri juga memberikan efek glossy apabila kalian memakai varian yang glossy, karena ada juga untuk varian matte. Nah, pokoknya mobil kalian bisa jadi lebih keren. Dan paling keren adalah dari fitur self healingnya. Jadi ketika mobil kalian terkena baret pada bagian yang terlindungi PPF, nah lukanya nanti lama-kelamaan akan hilang dan menjadi mulus lagi. Proses ini bisa dengan cara didiamkan begitu saja, atau dapat juga dibantu dengan penjemuran atau menggunakan heat gun. Tapi perlu diingat, apabila goresannya sampai merusak atau merobek lapisan PPF, maka PPF tersebut tidak bisa mulus kembali atau fitur self healingnya tidak dapat aktif.
Nah, perlu diketahui jenis material PPF yang di bawah TPU itu ada TPH. Nah, dia satu tingkatan di bawah TPU. Kemudian di bawahnya lagi ada material PVC yang merupakan PPF generasi awal ya. Untuk material PVC ini sudah banyak yang tidak menggunakan lagi karena kualitas yang kurang bagus dan juga jangka waktu pemakaiannya yang relatif pendek. Gimana guys, penasaran dengan hasilnya? Yuk langsung aja kita lihat sama-sama. Oke, setelah semuanya selesai, customer kita ajak langsung untuk melakukan pengecekan hasil dari pemasangan PPF mobilnya. Nah, kita cek semua bagian mobil yang dipasang PPF dari depan ke belakang ya guys. Jadi apabila ada yang terlewat atau ada kekurangan, nah ini kita langsung bisa perbaiki guys. Selamat siang Mas. Selamat siang. Ini mau yang PPF mobilnya nggih. Ya. Dengan Mas siapa? Iya. Mas siapa? Dengan Adi. Oh, dengan Adi nggih. Kalau boleh tahu mengenai PPF itu apakah memang sudah familiar atau memang bagaimana? PPF ini kan sebenarnya teknologi ya lumayan baru ya, tapi sudah lebih dari 1,5 tahun yang lalu sudah tahu sih, dan manfaatnya untuk baret-baret kecil, bisa self healing itu memang sudah tahu dari lama. Dan ketika punya mobil ya yang harganya lumayan ya, saya mikirnya ya langsung sudah arahnya ke ini PPF. Oh iya. Memang untuk proteksi meyakinkan ya? Ya, untuk proteksi ini meyakinkan kalau PPF. Apalagi ini digaransi 5 tahun kan ya, untuk anti-yellowing sama kalau ada masalah sesuai kartu garansinya itu ya. Terus untuk mengetahui WK Auto Care ada PPF dari mana? Saya kebetulan kemarin itu nyari ya di online,
saya cari PPF di area Solo, munculnya Delalah Wika, dan kayaknya juga di Solo juga masih jarang sekali yang bisa masang PPF. Jadi akhirnya memutuskan ya kemarin akhirnya ke Wika, oke lah. Dan ketika nyari reviewnya ya lumayan, istilahnya reviewnya bagus gitu. Di entah Google Map-nya, di ininya orang bilang ini bagus gitu. Ya. Terus untuk kritik saran masukan untuk Wika AutoCare setelah mengecek hasil kerjaan kami bagaimana? Nggak ada sih. Ya mungkin kalau PPF itu kan lebih arahnya ke kerapian ya, mungkin akan lebih bisa ditingkatkan lagi mungkin untuk kerapian ya. Cuman untuk saat ini sih kita melihat udah oke sih untuk proteksi untuk globalnya sih udah oke sih. Ya. Baik, terima kasih ya Mas ya. Sama-sama. Bisa aja. Semoga memuaskan hasilnya. Tapi untuk sementara puas atau belum? Puas. Oh, ya. Puas. Ya, baik, terima kasih. Oke, siap. Oke, kali ini cukup sampai di sini. Pantengin terus channel Wika AutoCare. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. See you next videos.